warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan mengenai proyek yang telah kami buat yang berjudul SignDoc, yaitu sistem digital signature berbasis web menggunakan algoritma RSA 2048 dan SHA 256. Proyek ini dibuat untuk membantu proses penandatanganan dokumen digital agar lebih aman, autentik, dan dapat mendeteksi perubahan dokumen setelah ditandatangani. Pada dokumen digital, sering muncul masalah seperti dokumen mudah dimodifikasi, sulit memastikan siapa yang menandatangani, dan tidak ada jaminan integritas dokumen. Karena itu, kami membuat sistem digital signature yang dapat memastikan dokumen asli, memastikan identitas penandatangan, dan mendeteksi perubahan isi dokumen. Pada sistem ini, kami menggunakan beberapa algoritma kriptografi modern. Yang pertama adalah RSA 2048 untuk proses digital signature. RSA menggunakan dua key, yaitu private key yang digunakan untuk signing dan public key untuk verification. Kemudian, kami menggunakan SHA 256 untuk caching dokumen. Dokumen tidak langsung ditandatangani menggunakan RSA karena ukuran file bisa besar. Oleh karena itu, dokumen terlebih dahulu diubah menjadi hash yang menggunakan SHA 256. Lalu, hash tersebut yang ditandatangani. Selain itu, private key pengguna juga kami enkripsi menggunakan AES256CBC agar lebih aman saat disimpan di database. Untuk password login, kami menggunakan Bcrypt agar password tidak tersimpan dalam bentuk asli. Alur sistem pada SignDoc terdiri dari registrasi pengguna, login, signing dokumen, dan verification dokumen. Pada proses registrasi, sistem akan otomatis membuat pasangan key RSA 2048 berupa public key dan private key menggunakan OpenSSL. Public key disimpan di database untuk proses verification, sedangkan private key tidak langsung disimpan, tetapi dienkripsi terlebih dahulu menggunakan AES256CBC dengan key yang berasal dari password pengguna. Nah, tujuannya ini agar private key tetap aman apabila database mengalami kebocoran. Kita coba untuk registrasi. Masukkan nama lengkap, email, dan passwordnya. Lalu kita klik buat akun dan generate key pair. Lalu akan muncul akun berhasil dibuat, RSA 2048 key pair telah di-generate dan kita akan login. Kita masukkan email yang telah kita buat dan kita masukkan tadi. Lalu masukkan passwordnya. Klik masuk. Lalu akan diarahkan ke bagian dashboard. Nah, coba kita signing sebuah dokumen. Kita pilih dokumen yang ingin kita tanda tangani. Misalkan ini. Kita buka. Lalu kita masukkan kunci privat, yaitu password yang tadi telah kita buat saat kita registrasi. Dan kita klik tanda tangani dokumen. Nah, pada proses signing tadi, kita mengunggah file dokumen ke sistem. Nah, sistem kemudian menghitung hash dokumen menggunakan SHA 256 untuk menghasilkan fingerprint dokumen. Setelah itu, sistem meminta password pengguna untuk membuka private key yang tersimpan dalam keadaan terenkripsi. Jika password benar, seperti tadi, maka private key berhasil didekripsi dan digunakan untuk melakukan digital signature menggunakan RSA. Yang ditandatangani itu bukan isi dokumen langsung, tetapi hash dokumennya. Nah, hasil signature kemudian disimpan ke database dan juga dapat diunduh dalam bentuk file zip. Nah, seperti ini. Coba kita unduh dan kita buka.
Nah, file SIG isinya seperti ini. Nah, kenapa sih kita hashing terlebih dahulu, nggak langsung ditandatangani? Nah, karena dokumen ini kan bisa jadi ukurannya besar, sementara RSA ini lebih efisien untuk data yang berukuran kecil. Selain itu, hashing juga membantu menjaga integritas dokumen. Nah, jika isi dokumen berubah sedikit, maka hash yang dihasilkan akan berubah total. Selanjutnya, kita demo untuk verifikasi dokumennya. Pada proses verification ini, sistem menghitung ulang hash dokumen menggunakan SHA-256. Kemudian, sistem mengambil public key dari pengguna dari database untuk memverifikasi signature menggunakan RSA. Jika hash dan signature sesuai, maka dokumen dinyatakan valid. Namun, jika dokumen mengalami perubahan setelah signing, maka hash akan berbeda dan sistem menampilkan status invalid. Kita masukkan dokumen asli ini dan dokumen file SIG-nya. Lalu kita klik verifikasi sekarang. Nah, status valid. Semua tanda tangan valid dan yang menandatangani identitasnya bernama Aira Cantika dengan email ini dan pada waktu dan tanggal ini. Nah, sekarang kita coba untuk modifikasi dokumennya. Misalkan kita mau modifikasi dokumen SIG-nya, file SIG-nya. Kita ubah salah satu karakternya. Di sini signature. Yang tadinya C jadi E. Lalu kita simpan dan kita coba verifikasi ulang. Tadi file aslinya ini kita masukkan, lalu file SIG-nya ini. Kita verifikasi. Nah, karena salah satu file dimodifikasi, maka ketika kita verifikasi akan menampilkan status invalid. Karena dokumen asli dan file signature yang telah di hashing atau telah ditandatangani berbeda dari yang sebelumnya sebelum dimodifikasi. Keamanan sistem ini bergantung pada beberapa hal. Ada RSA 2048 yang digunakan untuk digital signature, SHA 256 yang digunakan untuk menjaga integritas dokumen, AES 256 CPC digunakan untuk melindungi private key. Pada sistem ini, walaupun sudah berjalan dengan baik, tapi terdapat beberapa keterbatasan, di antaranya sistem belum menggunakan sertifikat authority atau CA, sehingga public key belum memiliki sertifikat digital yang resmi. Selain itu, private key masih disimpan di server walaupun sudah dienkripsi. Sistem juga belum memiliki fitur key revocation apabila private key pengguna bocor. Nah, SignDoc ini berhasil mengimplementasikan digital signature berbasis web menggunakan RSA 2048 dan SHA 256. Sistem dapat melakukan generate key pair, signing dokumen, verification signature, serta mendeteksi perubahan dokumen. Nah, sekian presentasi dan demonstrasi yang telah kami lakukan pada proyek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.